نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Carlos Purwosastro, para bapak dan ibu jamaah taklim yang dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Hingga malam hari ini kita bisa berjumpa, bisa bersilaturahim, bermuhajahah di dalam majelis yang mulia ini untuk bertolabul ilmi. Semoga niat ikhlas kita semuanya untuk menuntut ilmu malam hari ini menjadi amal soleh kita dan meningkatkan keimanan kita serta senantiasa diiringi hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada kita semuanya kepada jalan kebenaran berupa dinul Islam. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ustadz Carlos telah hadir di hadapan kita bersama. Untuk itu marilah kajian malam hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Carlos Purwosastro kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qohar, keluarga besar pimpinan ranting Muhammadiyah Lida Kulon dan pimpinan ranting Aisyah Lida Kulon. Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan yang masih saja ini perlu kita ingat ya. Karena sepertinya ada negara yang gitu. Padahal merdekanya sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Negara inilah yang lagi rame namanya negara Suriah atau Syria. Kenapa negara ini unik juga kita bahas? Karena negara Suriah ini salah satu dari wilayah yang dulu disebut di dalam Al-Quran maupun hadis, wilayah ini namanya adalah wilayah Syam. Ya, Syam. Ya. Jadi ada 4 negara wilayah Syam itu: Suriah, Jordania, Palestina, dan Libanon. Nah yang Suriah ini, kalau yang Palestina kan sudah sering terbahas, yang Suriah ini yang coba kita ingat, yang kemudian kita nanti kaitkan dengan dalil-dalil yang berbicara tentang wilayah ini. Ya. Makanya disebut dalil-dalil akhir zaman, gitu, Ibu ya, karena memang zamannya sudah akhir. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cek, kita lihat ya, Suriah ini sejak 5 dekade
50 tahun yang lalu dipimpin oleh Hafid Asad. Ya. Rezim Asad. Nah, ini Hafid Asad. Dia ini berideologi Syiah. Syiahnya varian lagi. Syiah Nusairiyah. Ya. Syiah Nusairiyah. Di Syiah itu memang ada banyak, ya. Syiah itu memang ada banyak. Kalau saya nggak salah, dulu pernah kita buka-buka tentang Syiah, nggak apa-apa kita buka lagi sebagai pengingat. Ya. Syiah itu ada keyakinan yang aneh dan perlu diwaspadai bersama. Karena keyakinan Syiah itu bisa membahayakan agama kita, bangsa kita, dan negara kita tentunya. Apa salah satu keyakinan Syiah yang cukup bisa menjadi perhatian khusus, ya? Itu adalah rukun iman dan rukun Islamnya Syiah. Jadi perbedaan kita dengan Syiah itu enggak seperti perbedaan NU dengan Muhammadiyah, enggak. Ya. Karena kalau perbedaan NU dengan Muhammadiyah ini kebanyakan perbedaan-perbedaan furu'iyah. Perbedaan-perbedaan cabang. Tapi kalau perbedaan sama Syiah itu perbedaan usuliyah, perbedaan akar. Jadi ada akar, ada cabang. Ya, sholat subuh NU pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Tapi sholat subuhnya sama, kiblatnya sama, jumlah rokaatnya sama, takbir sampai salamnya sama, Qurannya sama. Bedanya pakai kunut nggak pakai kunut, itu cabang. Ya. Tapi kalau usul tuh pokok. Nah, bedanya kita dengan Syiah, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, itu rukun imannya beda. Rukun imannya beda. Dari gambar ini aja sebenarnya udah kelihatan. Syiah itu meyakini ada kewajiban meyakini 12 imam. Makanya mereka punya keyakinan imamah, yaitu kepemimpinan atau keimaman 12 imam. Nah, yang lebih ngerinya 12 imam ini levelnya itu bukan level Nabi dan Rasul. 12 imam ini levelnya level selayaknya Tuhan. Jadi mereka angkat sampai sederajat dengan Allah. Ya. Kita lihat nih, beda rukun iman sama rukun imannya Ahlus Sunnah sama rukun imannya Syiah. Loh, kan beda. Kalau kita kan al-imanu billah sampai al-imanu bil qadar. Iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Tapi kalau Syiah itu mereka punya keimanannya usuluddin khamsah. Ya, pokok agama mereka itu ada 5, at-tauhid, wal adlu, wan nubuwah, wal imamah, wal ma'ad. Nah, ini udah beda. Rukun Islamnya itu juga beda. Nih, kalau kita kan syahadat sampai haji, ya. Tapi mereka punya rukun Islam yang berbeda. Apa itu? Yaitu ini yang nomor 5 ini, ya. Ya, wilayah. Ya, wilayah. Nah. Jadi ini wilayah ini ada perhatiannya ini, ya. Jadi bunyal Islam ala khomsin sama ya. Tapi ini hadis riwayat Syiah, ya, bikin sendiri, gitu ya. Alas sholat, wa zakah, wa saum, wal hajj, ya, wal wilayah, walam yunadi bisain kamanu dia bil wilayah. Artinya yang 4 ini nggak sah kalau tidak meyakini yang wilayah. Wilayah itu kekuasaan, Bapak Ibu. Makanya agama Syiah itu mau nggak mau mereka harus punya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Ya, ini kalau kita lihat
dalam kitab mereka. Jadi bukan kita yang ngomong, mereka sendiri yang ngomong. Ya. Asani fi jawasin qatlihim wa istibahati amwalihim. Yang kedua, ya, boleh membunuh orang-orang ahlus sunnah di luar Syiah, dan istibahah boleh juga mengambil harta-harta mereka. Ya. Jadi menumpahkan darah ahlus sunnah dan mengambil darah ahlu sunnah menurut keyakinan Syiah di kitab ini hukumnya boleh halal. Kita lihat, jadi kita paling nggak sudah tahu, oh Syiah itu keyakinannya kayak begitu. Nah, sebenarnya Hafidz Asad dia ini bukan mayoritas di Suriah. Jadi dia memang dari kalangan Alawiyah. Alawiyah itu Syiah ya. Nah, Alawiyah ini minoritas. Tapi entah gimana ceritanya, yang minoritas ini kemudian bisa menjadi pemimpin mayoritas. Ya, walaupun dia berkuasa itu kudeta juga, ya. Dia melakukan kudeta terhadap rekan satu partainya. Tapi ini sebuah prestasi bagi Hafidz Asad karena minoritas memimpin mayoritas. Kan di Bali itu nggak mungkin gubernurnya Islam, Kristen, Katolik nggak mungkin, pasti Hindu. Di Papua itu nggak mungkin gubernurnya Islam atau Hindu, Buddha, pasti Kristen, ya kan? Nah, karena asas mayoritas itu tentu lebih didahulukan daripada minoritas. Kan itu di mana-mana pemahaman secara logika mah semua cocok lah. Nah, tapi di Suriah ini emang agak aneh. Dia sejak tahun 71 dia berkuasa dan dia adalah dari kalangan minoritas. Bukan itu saja, ketika dia menjabat, dia kemudian melakukan gebrakan dengan membuat koalisi maju. Jadi partai-partai itu diajak berkoalisi. Akhirnya dia menguasai 2/3 parlemen. Oposisi hanya 1/3. Ya. Jadi partai koalisinya jadi gemuk begitu. Ya. Nah, persoalannya Hafidz Asad ini tangan besi, represif, dolim. Terhadap oposisi dia tidak segan-segan untuk melakukan pembantaian. Jadi jangan coba-coba mau kritik pemerintahnya Asad, ya, karena akan ditangkap, diculik, disiksa, dibantai. Padahal itu rakyatnya sendiri. Ya. Jadi sejak Hafidz Asad dia sudah tidak terima kritik. Kalau ada yang berani kritik, culik, tahan, siksa, bunuh. Nah, ternyata dia sudah mempersiapkan anaknya yang namanya Bashar Asad untuk meneruskan titah kekuasaannya. Cuma kan ini demokrasi, jadi bukan monarki konstitusional, demokrasi. Nah, Hafidz Asad itu udah menyiapkan Bashar Asad ini dapat promosi terus dari karir militernya sejak tahun 94. Nah, pada tahun 2000 dia menjabat, itu ternyata Hafidz Asad juga menyiapkan dengan melakukan begal konstitusi. Jadi secara konstitusi Presiden Suriah itu harusnya 40 tahun. Tapi karena Hafidz Asad punya rencana anaknya jadi penerus, umur 40 tahun dirubah menjadi 34 tahun. Supaya anaknya bisa dilantik jadi presiden. Ya, ini Suriah Bapak Ibu, ya. Bukan negara ya, Konoha, bukan ya. Ini Suriah. Lah kok mirip? Nah, ini nggak tahu ya. Apakah ada yang terinspirasi? Nah, 2000
ketika Bashar Assad menjabat, ya, banyak aksi penolakan, banyak aksi demo, ya. Ya tadi karena konstitusi dibegal, pokoknya mewariskan kekuasaan macam-macam lah. Ya. Nah, dia ternyata sama. Untuk menyikapi pengkritiknya, dia nggak kalah bengis dibanding bapaknya. Dia mengerahkan aparat keamanan militer secara masif, represif. Rakyat pengkritik dibungkam. Jadi tangkep, siksa, bunuh, bantai. Itu makanan sehari-hari. Sampai dia menjabat pada waktu Arab Spring 2011, rame negeri-negeri Arab itu, ya itu masalah politik di Arab Saudi, negeri-negeri Arab ya, Arab Spring itu mereka kepingin warisan itu jangan monarki, jangan kekuasaan itu jangan diwariskan, tapi harus ada suara rakyat, pemilihan, demokrasi, begitulah. Ya. Nah, cuma Bashar Assad nggak terima, ya. Dituntut supaya berakhir rezimnya Assad, dia nggak terima. Jadi dia berkuasa itu tanpa batas waktu, begitulah, sejak bapaknya sampai anaknya. Akhirnya untuk membungkam pengkritik-pengkritiknya, lagi-lagi dia menggunakan tindakan represif. Polisi dan militer dikerahkan memberangus pengkritiknya secara membabi buta. Jadi rakyat yang mengkritik, tangkap, siksa, bunuh, bantai. Nah, sebagian militer itu ada yang nggak terima. Lah masa kita dikerahkan untuk membunuhi rakyat kita sendiri? Nggak terima. Begitu nggak terima gimana? Akhirnya sebagian militer membelot kepada Bashar Assad, justru mereka pro sama rakyat. Akhirnya awalnya demonstrasi damai, tapi karena tindakan represif berubah menjadi revolusi bersenjata antara pemerintahan Bashar Assad dengan oposisi yang dari militernya Bashar Assad yang membelot. Bashar Assad ditopang sama siapa? Banyak para jamaah. Partainya, aparat kepolisian, militer yang setia, yang tidak membelot. Belum lagi didukung sama dua kekuatan, Iran dan Rusia. Loh. Berarti gimana? Mau gak mau, rakyat ini, ya, mereka mana bisa mengalahkan pemerintahan dengan kekuatan militer dan polisi dibackingi Rusia dan Iran. Hancurlah yang terjadi, sehingga terjadi krisis kemanusiaan terburuk. Coba kita lihat videonya, ya. Nih, lihat videonya tapi jangan lama-lama. Ya. Video ini diambil sejak awal-awal 2011-2012, awal-awal perpecahan itu. Jadi angka-angka di sini masih angka-angka lama. Coba kita lihat videonya. Bapak Ibu sekalian, ya dengan takdir Allah juga, ya, rezim Assad ini akhirnya tumbang. 8 Desember 2024 kemarin. Tumbang. Penjajah Israel ternyata cawe-cawe juga. Dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel diperlebar. Terus dalam 2 hari 400 rudal dari Israel menghantam tempat-tempat persenjataan militer Suriah. Mereka nggak mau, Israel nggak mau persenjataan Suriah itu dikuasai oleh pasukan oposisi. Selama ini Israel nggak berani karena Suriah itu backingannya Rusia sama Iran. Begitu Assad jatuh, Rusia, Iran juga nggak ngurusin, beranilah Israel. Makanya ada tuduhan
pejuang oposisi itu antek-anteknya Israel. Tuduhan tapi ini ya. Menurut data 13 tahun penderitaan ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada 14 juta yang mengungsi. Foto ini 2015 viral juga. Karena dia bersama keluarganya naik kapal mengungsi ke Turki, itu Karam. Karena dekat ya Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat ya. Wilayah Suriah ini berbatasan dengan Turki dan berbatasan dengan Irak. Ya. Nih Turki kan atasnya, Irak samping kanannya. Ini Suriah ini. Ya. Jadi kebanyakan memang mereka ngungsinya ke Turki. Kalau ke Irak kan sama aja Pak Jemaah ya. Irak kan nggak lebih baik juga, habis dibombardir sama Amerika kan. Nah, jadi tubuh adik ini umur 3 tahun terdampar di pantai di Turki karena kapal yang membawa 14 pengungsi itu karam gitu. 14 juta. Kalau tadi di video kan 90.000 ya yang terbunuh, 9.000 yang terbunuh ya, 90.000. Tapi kalau data terbaru udah hampir sampai 600.000. Di 13 tahun yang dibantai sama Bashar Assad tuh hampir 600.000. 15.000-nya itu karena disiksa. Mereka hancurkan kayak di Gaza, kayak Israel hancurkan apartemen di Gaza itu, rumah-rumah susun di Gaza, plus pakai senjata kimia yang dilarang. Yang di penjara juga disiksa. Ini kita coba lihat video penjaranya yang berhasil dibebaskan ya. 156.000 ditahan, dihilangkan, disiksa. Bahkan mereka di penjaranya itu punya alat pres. Jadi yang udah disiksa sampai mati nggak dikuburkan, dipres Pak, sampai hancur. Ya. Itu ada semua terbongkar. Nah, 8 Desember kemarin itu bebas. Ya, inilah takbiran di Suriah. Kita coba lihat. Jadi 13 tahun penderitaan. Nah ini keluarganya Hafid Assad. Ya. 50 tahun berkuasa. Okay. Nah ini istana presiden, rumah dinas yang ditinggal. Nah ini keluarganya Bashar Assad. Ya. Kabur dia ke Rusia, dilindungi sama Putin. Ini meja kerjanya tuh. Ya. Rakyat Suriah tuh ngerayakan udah kayak kemerdekaan, Pak. Ya, karena penderitaan 13 tahun. Ya. Ini mereka seneng banget tuh Bashar Assad tumbang. Sujud syukur. Sampai ada yang memutuskan nikah. Mumpung hari bahagia, merdeka, nikah. Pengungsi Suriah di luar negeri ikut ngerayakan, sampai ada di Amerika juga ikut ngerayakan. Nah ini angkanya 600.000 yang dibantai ya. $12 juta, ada angka 14 juta, yaitu selisih-selisih sedikit lah. Jadi kayak ngerayakan euforia kemerdekaan. Berarti memang Bashar Assad tuh kejam banget tuh, 50 tahun. Nah ini pengungsi yang di Turki udah pada mau balik ke Suriah semua. Udah mau balik ke Suriah semua.
Nah ini CCTV di rumah tahanan Setnaya. Ini para jamaah masih ada 3 lantai di basement yang pintu masuknya belum bisa diketahui. Jadi para pejuang oposisi itu kebingungan, khawatir masih ada tahanan yang di bawah tanah. Nah ini ketika mereka bebas dari penjara, Pak, ya, senengnya bukan main, Pak. Ada yang ngira yang bebaskan Saddam Hussein. Saddam Hussein nggak ada, ini saking lamanya mereka di penjara, Pak Ibu. Muslimah juga seneng. Ada anak-anak kecil juga, karena mereka sampai hamil melahirkan di sini setelah diperkosa itu, ya. Ya. Ada kakek-kakek di penjara sejak zamannya Hafid Asad. Baru tahu ada handphone kayak begini. 40 tahun mereka dalam penjara nggak tahu dunia luar. Nah, para jamaah kalau kita lihat ya, ini peta Syria tadi. Nah, ini yang ketika muncul konflik perang saudara. Yang warna merah itu yang dikuasai oleh Bashar Assad. Ya. Yang warna kuning ini dikuasai tentara Kurdis, suku Kurdis. Jadi masih bau-bau Irak sebenarnya. Tapi dia juga bergabung ke frontnya Suriah. Ya. Yang biru muda, ya, biru muda cenderung hijau ini adalah wilayah Suriah yang juga dilindungi sama Turki atasnya ya, ya. Termasuk juga pejuang-pejuang oposisi yang HTS ya, Hayat Tahrir Syam untuk pembebasan Syam itu, ini yang biru-biru muda ini. ISIS itu ada, ya. Jadi ISIS itu ada muncul di Syria memang. Jadi ketika oposisi itu membelot militer, banyak faksi-faksi perjuangan lain, Al-Qaeda ya masuk, ISIS pun muncul, ya. Tapi akhirnya ISIS kan ngawur, ya. Karena ISIS ngawur ditinggal. Nah ISIS masih berkuasa dikit-dikit yang warna-warna hitam ini, Bapak Ibu sekalian, ya. ISIS itu karena sumuk mungkin ya, jadi ya, ISIS ya. Nah ini 13 tahun. Tapi dengan takdir Allah, tidak terlalu lama loh, wilayah Bashar Assad ini dibebaskan 11 hari. 11 hari. Rusia sibuk sama Ukraina, Iran sibuk internal juga sama Israel, ya. Turki 12 juta pengungsi, Turki nggak muat, ya. Harus dibalikin lagi ke Suriah. Ya, makanya Turki dukung. 11 hari mereka sampai ke pusat pemerintahannya Bashar Assad, ibu kotanya Suriah, yaitu di Damaskus. Damaskus. Nah kalau 13 tahun lamanya bisa takluk 11 hari, Pak. Artinya Allah kan mudah saja. Sepertinya nggak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak mungkin, Pak. Dengan secepat kilat. 11 hari menguasai kota-kota yang dikuasai Bashar Assad tuh jelas sebuah prestasi yang luar biasa. Bapak Ibu. Lah, kenapa kita perlu juga membahas Suriah Damaskus? Karena ada ini, Bapak Ibu. Ini, mereka para pejuang itu menyampaikan begini. Syria today, Palestine tomorrow. Hari ini Suriah bebas. Besok insya Allah Palestina. Kenapa? Nah, ternyata kalau kita belajar sejarah, kan pembebas Palestina kan baru 2 ini. Dalam sepanjang sejarah kita. Umar Ibnul Khattab sama Salahuddin Al-Ayyubi. Dua-duanya menjalani
praktek pembebasan Palestina dengan jalur yang sama. Lewat mana jalurnya? Kalau mau membebaskan Palestina, jalur yang menjadi kunci adalah Damaskus. Ini mana Damaskus? Di sini Damaskus. Damaskus di sini, Yerusalem di sini. Antara Damaskus menuju Yerusalem 4,5 jam perjalanan darat. Berarti Damaskus ke Yerusalem sudah dekat. Makanya Umar waktu itu sampai mengatakan kepada panglima-panglimanya, membebaskan Palestina mulailah dari Damaskus. Karena ia adalah bentengnya Syam. Panglima-panglima yang dikirim gak main-main. Sahabat-sahabat mulia, Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, Amru bin As. Nama-nama luar biasa ini, panglima-panglima ini. Nah, dari jarak membebaskan Damaskus, karena Damaskus kan dipunyanya Romawi, dibebaskan sama umat Islam zamannya Umar bin Khattab, ya. Dari Damaskus membebaskan Palestina, Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, itu butuh waktu 2 tahun saja. 2 tahun saja. Ya. 2 tahun. Kalau Umar, jadi setelah Damaskus bebas, membebaskan Palestina cuman 2 tahun. Tapi kalau Salahuddin setelah membebaskan Damaskus, ternyata membebaskan Al-Aqsa butuh 13 tahun. Ya, butuh 13 tahun. Tapi yang Salahuddin ini kerjasama 3 komponen penting. Ulamanya mengarahkan, pemimpinnya mengeksekusi, orang kayanya menyumbang harta. Waktu Salahuddin. Jadi butuh 13 tahun. Umar Damaskus ke Palestina 2 tahun, Salahuddin Damaskus ke Palestina 13 tahun. Sekarang Damaskus sudah bebas belum? Sudah. Kira-kira butuh berapa lama supaya Palestina bebas, Bapak Ibu sekalian? Nah ini, ya kan? Nggak ini, nggak ada yang tahu, Bapak Ibu ya. Ya, karena tadi bisa lama, bisa cepat. Karena ini tadi saya katakan 13 tahun Suriah itu seakan-akan udah lupa, Pak. Beneran. Dulu masih awal-awal tuh masih kita ngingetin tentang Suriah, sudah lupa, apalagi ada Gaza dibantai, lupa sama Suriah. Tapi pelan tapi pasti 11 hari Suriah bisa bebas. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Damaskus itu unik, ya. Untuk mengetahui keunikannya, coba kita lihat dulu video nyata ini. Damaskus itu adalah salah satu kota tertua di dunia dan besar. Waktu dinasti Umayyah berkuasa, Damaskus menjadi ibu kota kekhalifahan Islam yang kekuasaannya tuh luas banget, dari Spanyol sampai Asia Tengah loh. Masjid Umayyad yang dibangun di masa itu jadi simbol kejayaan Islam di negeri Syam, menunjukkan betapa Islam menghargai ilmu, seni, dan budaya. Ratusan tahun kemudian, di bawah Kekaisaran Ottoman, Damaskus tetap jadi kota yang penting. Ottoman menjadikan Damaskus titik awal jalur haji ke Mekah dan membangun Al-Hejaz Railway buat memudahkan jamaah. Mereka juga mempertahankan pasar besar seperti Al-Hamidiyah sebagai pusat perdagangan yang ramai oleh pedagang dari berbagai wilayah. Damaskus ini nggak cuma saksi sejarah, tapi juga bagian penting dari 2 era kejayaan besar dalam Islam. Dari peninggalan arsitekturnya sampai kehidupan masyarakatnya, kita bisa lihat bagaimana sejarah Islam terus hidup di kota ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak sih kalau bisa jalan-jalan di kota penuh sejarah kayak Damaskus? Jadi ibu kota kekhilafahan Umayyah dan juga perhatian khusus di zamannya kekhilafahan Utsmaniyah. Nah, Masjid Umayyah tadi itu ternyata
Kalian tahu nggak? banyak Damaskus ini ya, adalah kota yang penuh sejarah Islam dan menjadi banyak tempat makam peristirahatan banyak tokoh-tokoh besar. Sebagai pusat kekhalifahan Umayyah, Damaskus menyimpan makam-makam penting mulai dari nabi hingga sahabat. Nama-nama seperti Nabi Yahya alaihissalam, Bilal ibn Rabah, hingga Salahuddin al-Ayyubi pasti sudah sering kalian dengar. Tapi apa hubungan mereka dengan Damaskus? Di dalam Masjid Umayyah terdapat makam Nabi Yahya alaihissalam, nabi yang dihormati oleh umat Muslim dan Kristen. Tidak jauh dari sana ada makam Salahuddin al-Ayyubi, pahlawan perang salib yang dikenang atas keadilannya. Lalu ada makam Bilal ibn Rabah, muadzin pertama Rasulullah SAW. Selain itu masih ada makam Dihya al-Kalbi, diplomat yang menyampaikan pesan Rasulullah kepada Kaisar Heraklius, dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Damaskus bukan sekadar kota kuno, tapi pusat warisan Islam yang luar biasa. Makam-makam ini tidak hanya jadi tempat ziarah, tapi juga mengingat tentang kesalehan, keberanian, dan pengabdian para tokoh besar Islam. Setiap sudutnya seolah bercerita tentang sejarah panjang yang menginspirasi kita untuk memperdalam pemahaman tentang agama dan sejarah Islam. Jadi gimana menurut kalian? Memang Damaskus ini unik. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ingat ya, ada hadis-hadis Nabi yang berbicara khusus tentang Syam, umumnya Syam maupun khususnya adalah Damaskus. Ya, coba kita ingat-ingat lagi. Yang pertama, misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lisyam, berbahagialah, beruntunglah penduduk Syam. Tadi Syam sudah kita ingatkan, Suriah, Jordania, Palestina, Libanon. Ya. Kenapa kok disuruh beruntung, berbahagia penduduk Syam? Rasulullah SAW menyatakan, al-malaikatu basitu ajnihatiha ala Syam. Malaikat mengepakkan sayap menaungi negeri Syam. Ya, berarti malaikat menjaga wilayah ini. Allah menjamin langsung rasa damai bagi Syam serta penduduknya. Langsung yang bawah, ya ini, bolehlah. Ada kelompok-kelompok di Syam, kelompok di Yaman, kelompok di Irak. Ya. Rasulullah SAW katakan, wajib atasmu untuk memilih kelompok yang ada di Syam. Kenapa? Karena Rasulullah nyatakan, fa innahu khiratullahi min ardi. Itu adalah negeri pilihan Allah. Yang Allah pilih menjadi negeri bagi hamba-hambanya. Di negeri Syam itu Allah yang langsung milih, negeri pilihan Allah. Ya, bukan Indonesia, bukan. Ya. Indonesia dalilnya belum ketemu, ya. Nggak ada. Ya. Kemudian beliau katakan, ya, Allah telah menjamin keamanan bagiku dengan penduduk Syam serta negerinya. Berikutnya, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan agama Islam itu nantinya di Syam. Rasulullah nyatakan, ketahuilah bahwa keimanan kembali kepada Syam kalau terjadi fitan atau fitnah. Karena kan fitnah akhir zaman itu kan banyak, Bapak Ibu sekalian, ya. Fitnah-fitnah akhir zaman itu banyak. Nah, kalau sudah bermunculan banyak fitnah-fitnah akhir zaman, keimanan yang paling kokoh untuk menghadapi fitnah akhir zaman itu adalah wilayah Syam. Nah, banyak kena fitnah. Pak nih, kalau kita lihat fitnah-fitnahnya kan, Rasulullah nyebutkan nih, menjelang datangnya hari kiamat muncul banyak fitnah besar, bagaikan malam yang gelap gulita. Pagi hari seorang beriman, malam hari jadi kafir, sore hari kafir, atau sebaliknya,
sore hari masih beriman, paginya jadi kafir loh. Ya, itu dia. Jadi fitnah ini bisa bikin orang murtad. Bersegeralah kalian melakukan amalan soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Itu dia. Terus ini yang kita perlu perhatikan, bahaya soalnya. Ya bi'udinahu bi'arodim minad dunya. Gara-gara fitnah akhir zaman, dia menjual agamanya untuk kesenangan dunia. Ya. Jadi banyak orang jual agama untuk dapat dunia. Ini lagi, fitnah itu munculnya kapan? Munculnya malam hari, Pak. Karena beliau pernah terbangun pada suatu malam yang menakutkan. Ya, ada banyak fitnah. Ini buat ibu-ibu ternyata. Fitnahnya itu apa? Ya, kasiyatun fid dunya, ariyatun fil akhirah. Banyak wanita berpakaian di dunia, tapi di akhirat dia telanjang. Ini perlu ditafsirkan. Maksudnya apa? Ya, salah satu tafsirannya wanita yang tidak mau menutup aurat. Itu fitnah juga. Ya, banyak sekali fitnah. Fitnah terangkatnya ilmu. Khomer diminum, praktek perzinahan terang-terangan. Ini fitnah. Tuh. Fitnah banyaknya pembunuhan. Harta melimpah ruah, ini belum. Ya kan? Belum kalau yang ini Bapak Ibu ya. Tapi yang pembunuhan sudah belum. Berarti kan kiamat masih jauh atau sudah dekat? Sudah dekat. Kan saya pikir mudah sekali bagi Allah dalam hitungan detik kita semua jadi kaya. Bisa apa enggak itu? Bisa sekali kan? Ya. Tadi Damaskus dibebaskan 11 hari. Cepat sekali. Banyak fitnah. Ini lagi, pemimpin bodoh. Kan? Aparat tidak menjalankan hukum dengan adil. Hukum diperjualbelikan. Darah tertumpah dengan mudah. Saling memotong silaturahmi. Wah, itu fitnah. Ya. Nah, ini jangan dibahas terus. Karena temanya bukan fitnah. Temanya masih kembali ke sini. Nah, kalau banyak fitnah, yang kokoh imannya kata Rasulullah SAW ada di wilayah Syam. Ya. Salah satu wilayah Syam ini, Pak, pasukan ini yang masih terus berjuang. Yang kerjaannya kalau nggak ngaji jihad, ngaji jihad, ngaji jihad, ngaji jihad. Kalau kita kan masih ngaji makan, ngaji tidur. Nah, kalau kita masih enak Bapak Ibu ya. Kalau ini enggak, ngaji jihad, ngaji jihad, ngaji jihad. Itu aja. Ngaji jihad sahid. Baik. Nah, hadis berikutnya, golongan yang dapat pertolongan Allah itu berada di Syam. Rasulullah SAW beliau dawuh ya, apabila ini maksudnya idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum, kalau penduduk Syam sudah rusak maka seluruh dunia ini jadi rusak. Alhamdulillah penduduk Syam belum rusak Bapak Ibu ya. Palestina, Suriah belum Rasulullah rusak. SAW menyatakan tapi banyak keimanan yang kokoh kembali ke Syam. Tuh beliau sebutkan, senantiasa penduduk barat berada di atas kebenaran sampai tegaknya hari kiamat. Kalau dulu Rasulullah SAW sebutkan barat, itu berarti Syam. Karena timur itu Irak. Syam sama Irak kan bersebelahan. Mekah ada di, Arab Saudi ada di bawahnya. Jadi maksudnya adalah Syam. Beliau memberi wasiat supaya kita pergi ke Syam. Loh, coba. Ya, wajib atas kalian tinggal di negeri Syam. Karena nanti menjelang hari kiamat ada api yang menggiring umat manusia. Beliau sebutkan, sesungguhnya negeri berkumpulnya kaum muslimin, tatkala banyak fitnah, itu ada di Gutoh, Pak. Gutoh.
Gutoh ini ya salah satu kota di negeri Suria. Jadi masuk Syam. Selain Rasul nyebut bil Gutoh gitu ya. Itu Gutoh ya. Ada juga ya Dimasko atau Damaskus ya. Min khairi mada ini Syam, di sanalah kota-kota terbaik dari kota-kota wilayah Syam, Damaskus. Tuh. Ini Gutoh tadi ya. Gutoh ya. Dia dan Damaskus. Apalagi khusus Damaskus, Rasulullah SAW sebutkan ya, fayanzilu, siapa yang turun? Al-Masih ibn Maryam, Isa anaknya Maryam, turunnya indal manarah al-baydha, di sisi menara warna putih, Sarkiyah sebelah timur Dimasko alias kota Damaskus, menara warna putih. Itu tadi Masjid Umayyah. Ini menaranya. Ya, Masjid Umayyah masih tegak berdiri kan? Ini lagi nunggu-nunggu Bapak Ibu. Ya, jangan-jangan segera mau kiamat. Nah, ya, wallahu alam. Apalagi Rasulullah SAW sebutkan secara khusus, Dajjal itu matinya di negeri Syam setelah Nabi Isa turun. Jadi Dajjal itu nggak mati di mana-mana, matinya di Syam. Dajjal itu, ya, wilayah Syam ini. Inilah Rasul sebutkan, ketahuilah tempat tinggal orang-orang beriman itu adalah Syam lagi. Ya, Syam selain Suria juga Rasulullah sebutkan Baitul Maqdis. Nah, ada terakhir yang mau saya sampaikan sebagai penutup Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata selain hadis-hadis tadi, Damaskus itu secara khusus Bapak Ibu. Damaskus itu secara khusus disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat al-malhamatul kubro, perang besar akhir zaman di Damaskus di Suria ya, dan dekat dengan Baitul Maqdis. Lawannya nggak main-main Bapak Ibu, lawannya adalah ya dipimpin oleh bangsa Romawi, tapi mereka punya 80 bendera. Berarti kalau kita tafsirkan sekarang 80 negara. Ya. Inilah yang kemudian ditafsirkan perang akhir zaman itu kembali ke zaman onta. Hadisnya sangat panjang ya. Kapan-kapan saja kita bahas ya, soalnya sudah malam Bapak Ibu ya. Intinya kiamat semakin dekat dengan peristiwa kemerdekaan Suriah dari Bashar Assad ya. Kita memang sudah hidup di akhir zaman, lantas apa yang harus kita lakukan? Pesan saya, jangan jauh-jauh dari Masjid Al-Qohar. Mudah-mudahan kita persiapkan sebaik mungkin, iman selalu kokoh. Kalau Allah mencabut nyawa kita, insya Allah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basil mu'minin walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastro yang telah memberi pencerahan dan pengetahuan kepada kita bersama tentang hadis-hadis akhir zaman dan beserta contohnya dan tumbangnya Suriah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, keimanan kita sampai akhir hidup kita nanti. Marilah kajian malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan kafaratul masjid dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.